Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A Biokimia. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai glikolisis dan gluconeogenesis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Syafiq Razan. Saya Dian Anissa. Saya Ananda Elga Pratiwi. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif untuk memahami materi glikolisis. Materi singkat. Metabolisme adalah proses biokimiawi pembentukan molekul kompleks atau penguraian menjadi molekul sederhana di dalam sel makhluk hidup. Metabolisme dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme sendiri adalah sintesis makromolekul seperti protein, polisakarida, lipid, dan asam nukleat dari molekul kecil atau sederhana, sedangkan katabolisme adalah proses penguraian makromolekul menjadi molekul sederhana. Proses anabolisme dapat berlangsung di dalam sel makhluk hidup dengan menggunakan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Sedangkan proses katabolisme yang terjadi di dalam sel makhluk hidup menghasilkan energi. Katabolisme karbohidrat adalah proses penguraian atau pemecahan karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Proses katabolisme yang menghasilkan energi ini terjadi di dalam sel sehingga disebut respirasi internal atau respirasi sel. Katabolisme karbohidrat ini sendiri terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat yaitu transport elektron. Adapun objek atau sampel yang digunakan ialah nasi. Prosedur proyek. Yang pertama yaitu carilah dan pahami materi mengenai glikolisis dan gluconeogenesis. Yang kedua, jelaskan materi proses glikolisis dan gluconeogenesis. Yang ketiga, videokan pada saat penjelasan materi tersebut. Dan yang keempat yaitu edit video yang telah direkam dengan semenarik mungkin. Pembahasan. Pada pembahasan kali ini yang akan dibahas yaitu mengenai alur langkah glikolisis. Adapun alur langkah glikolisis adalah sebagai berikut. Pertama, glukosa diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Kedua, glukosa 6-fosfat tadi diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Pada reaksi ini akan dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, 1,6-bifosfat yang mempunyai 6 atom C dipecah menjadi gliserildehid 3-fosfat yang memiliki 3 atom C serta dihidroksil aseton fosfat dengan 3 atom C yang mana proses reaksi ini terjadi dikatalis oleh enzim aldolase. Setelah terbentuk, selanjutnya akan diubah menjadi gliserildehid 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase, yang mana enzim tersebut bekerja secara bolak-balik, yang berarti bahwa bisa mengubah gliserildehid 3-fosfat menjadi dihidroksil aseton fosfat. Kemudian, 1 dan 3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Energi yang dilepaskan dalam reaksi ini yaitu dalam bentuk ATP. Setelah itu, 3 fosfogliserat tersebut diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. 2 fosfogliserat tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Fosfoenol pirufat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi pirufat yang akan dikatalis oleh enzim pirufat kinase. Dalam tahap yang ini juga dihasilkan sebuah ATP. Kesimpulan. Pertama, proses glikolisis terjadi pada semua organisme. Yang kedua, energi yang diperlukan pada saat fase persiapan adalah 2 ATP. Dan yang ketiga yaitu energi yang dihasilkan pada fase penghasil energi adalah 4 ATP dan 2 NADH. Jadi, energi yang dihasilkan pada glikolisis adalah 2 ATP dan 2 NADH. Baiklah, sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.